Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nuraini dan rekan saya Maharani Azahra Adeliah. Kali ini akan membahas sedikit tentang peran green accounting dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan untuk menunjang keberlangsungan usaha pada studi PTPN Persero Pabrik Gula Takalar yang disusun oleh Hardianti, mahasiswi UIN Alauddin Makassar. Dalam beberapa tahun kebelakang, krisis lingkungan baik secara global maupun nasional terjadi semakin parah dan mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh hasrat pemerintah dan pelaku ekonomi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi serta untuk meraup laba sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya akibat usaha yang mereka lakukan. Maka dengan itu harus dilakukannya green accounting. Lalu apa itu green accounting? Green accounting merupakan jenis akuntansi yang mencoba memasukkan serta menghubungkan faktor biaya lingkungan dalam kegiatan perusahaan tersebut guna menjaga lingkungan, bukan hanya mencari laba sebesar-besarnya. Green accounting ini memberikan gambaran terhadap upaya menjaga lingkungan dengan menghubungkan manfaat lingkungan dan biaya dari keputusan ekonomi melalui hasil keuangan perusahaan. Green accounting dapat diidentifikasi antara biaya dan manfaat melalui konservasi lingkungan melalui kegiatan perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan pada bidang penanganan perubahan iklim. Kemudian ada fungsi green accounting. Fungsinya ini terbagi menjadi dua, fungsi internal, yaitu merupakan fungsi yang diterapkan sebagai manajemen perusahaan dalam mengatur biaya konservasi lingkungan dalam membuat laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Konsep ini memberikan gambaran baik terhadap penerapan di sekitar lingkungan perusahaan agar berbasis lingkungan hijau. Yang kedua, fungsi eksternal. Berfungsi sebagai manajemen perusahaan dalam mempengaruhi keputusan stakeholder mengambil keputusan untuk melakukan kerjasama seperti pelanggan, rekan bisnis, investor, dan bahkan masyarakat. Nah, konsep ini tanggung jawab perusahaan sebagai pelaporan keuangan yang akuntabilitas untuk memasukkan unsur biaya konservasi lingkungan. Nah, penerapan green accounting ini diterapkan berdasarkan skala kecil atau skala besar melalui kegiatan industri dan laporan keuangan. Sebab perusahaan tidak akan lepas kewajiban dan tanggung jawab memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ada banyak perusahaan yang kegiatan operasionalnya hanya sekedar mengambil keuntungan tanpa memperhatikan terjadinya apa yang akan terjadi ke depannya akibat usaha mereka terhadap lingkungan itu. Kemudian sifat dasar green accounting pertama yaitu green accounting relevan, memberikan informasi tentang biaya pemanfaatan dan pelestarian lingkungan. Kedua, green accounting ini handal, memberikan data akurat yang dapat membangun kepercayaan stakeholder terhadap pelestarian lingkungan. Kemudian green accounting ini mudah dipahami, memberikan informasi biaya pemanfaatan lingkungan yang dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Kemudian keempat, green accounting ini dapat dibuktikan. Perusahaan harus mampu memberikan bukti pelestarian lingkungan melalui biaya yang telah dimanfaatkan sesuai standar oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya ini ada tujuan green accounting. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk memberikan informasi mengenai kinerja operasional perusahaan yang berbasis pada perlindungan lingkungan. Motivasi yang melatar belakangi perusahaan untuk melaporkan permasalahan lingkungan lebih didominasi oleh faktor kesukarelaan. Keberlangsungan usaha. Keberlangsungan perusahaan merupakan seberapa lama perusahaan tersebut bisa berkembang dan mempertahankan kondisi perusahaannya. Perusahaan yang berkembang secara terus-menerus dan semakin maju merupakan hal yang sangat didambakan bagi setiap perusahaan. Kawasan industri yang berkelanjutan diartikan
sebagai perencanaan pengembangan kawasan industri yang mengacu pada konsep sustainable development, yakni pengembangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menurut Agustia tahun 2010. Kemudian Green Accounting dalam menunjang keberlangsungan usaha. Green Accounting ini mengumpulkan biaya produksi, persediaan, dan biaya limbah, dan kinerja untuk perencanaan, pengembangan, evaluasi, dan kontrol atas keputusan-keputusan bisnis. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya atau environmental cost dan manfaat atau efek ekonomi benefit, serta menghasilkan efek perlindungan lingkungan atau environment protection. Kemudian ada penerapan Green Accounting dalam keberlangsungan usaha. Penerapan Green Accounting mendorong kemampuan untuk meminimalkan masalah lingkungan yang dihadapinya dan meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya dan manfaatnya. Penerapan Green Accounting pada perusahaan akan mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, sehingga diharapkan kesadaran dan pengetahuan manusia akan dampak kerusakan lingkungan yang akan mempengaruhi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Budi selaku Kepala Bagian Produksi, bahwa Green Accounting ini baru saya dengar, namun masalah pengeluaran biaya mengenai lingkungan kami sudah dilakukan. Penerapan Green Accounting ini sangat mendukung perusahaan dalam mengungkapkan masalah lingkungan yang dihadapinya, terutama bagi kami sudah seharusnya memberikan perhatian lebih pada lingkungan dan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Kami mengambil yang baik dari alam, maka kami juga harus memberikan yang terbaik pada alam. Berdasarkan wawancara di atas, bahwa PTPN Pabrik Gula Takalar sangat memperhatikan lingkungannya. Penerapan akuntansi lingkungan sangat penting diterapkan bagi perusahaan, terutama mengenai alokasi biaya lingkungan. Hal ini sejalan dengan SARI tahun 2013 bahwa pencemaran dan limbah industri merupakan salah satu contoh negatif dari operasional industri. Green Accounting dalam mempertahankan kelestarian lingkungan. Upaya penanganan dampak lingkungan dilakukan terlebih dahulu mengacu kepada aspek pengelolaan dan pemantauan yang tertuang di dalam dokumen AMDAL perusahaan. Pengelolaan dampak disusun dalam kerangka kesadaran mengurangi pemanfaatan bahan baku yang tersedia di dalam pemanfaat kembali limbah yang dihasilkan baik internal maupun eksternal. Hasil wawancara dengan Bapak Nur bagian akuntansi sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Budi, bahwa beliau berkata, alhamdulillah kami sudah 3 kali mendapat sertifikat dari bagian lingkungan hidup dengan penilaian pengelolaan limbah berwarna biru. Artinya limbah yang kami hasilkan sudah tidak bahaya lagi. Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa PTPN Pabrik Gula Takalar berusaha menyetarakan sistem nilai yang ada di masyarakat dan sistem nilai yang ada di perusahaan. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa PTPN Pabrik Gula Takalar sangat memperhatikan lingkungan perusahaannya. Dengan penerapan Green Accounting, perusahaan berusaha mengurangi pencemaran lingkungan dengan memperhatikan limbah yang dihasilkan akibat aktivitas perusahaan. Green Accounting sebagai inovasi dalam mengurangi pencemaran lingkungan sangat membantu perusahaan dalam hal memperhatikan lingkungan sekitarnya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.